Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hexector. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pemrograman dasar Python. Oke, fungsi teks ya. Kemarin kita terakhir ya sampai fungsi teks. Namun karena masih ada fungsi-fungsi teks lain yang belum kita bahas ya di video sebelumnya, maka kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang fungsi teks lagi ya. Jadi masih ada 8 fungsi lagi yang akan kita bahas. Jadi totalnya ada 16 fungsi ya atau method. Oke, jadi 8 fungsi teks yang akan kita bahas pada video kali ini itu yang pertama itu adalah is lower. Nah, kemudian ada is upper dan kemudian ada lower dan kemudian ada upper. Kemudian ada join dan split, oke, dan ada replace, dan yang terakhir ada swap cache. Oke, jadi ada 8 ya yang akan kita bahas di video kali ini. Kita mulai dari is lower dulu. Oke, seperti biasa kita sediakan dulu sebuah variabel untuk menampung sebuah string. Kali ini kita pakai variabel s. Nah, stringnya mungkin kita coba yang lebih panjang lagi. Misalnya ilmu komputer misalnya. Oke. Misalnya ya. Oke, sesekali kita pakai nama jurusan ya. Kita pakai ilmu komputer, oke. Kita mulai dari slower dulu ya. Oke, jadi kita tulis ya formatnya sama ya. Jadi seperti yang udah aku bilang di video sebelumnya ya. Selain len ya, selain fungsi len ya, sisanya itu kan formatnya tuh nama variabel, kemudian titik, dan kemudian fungsinya apa. Nah, sama ya kan, is lower, is upper, dan semua yang akan kita bahas di video kali ini itu formatnya itu seperti itu ya. Nama variabel, titik, kemudian fungsinya apa. Nah, misalnya di sini kita nama variabelnya kan s. Nah, udah kita tulis s titik dan kemudian kita tulis is lower. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi apa sih fungsi dari is lower ini? Nah, jadi fungsinya adalah untuk ngecek apakah string yang ada di variabel s itu huruf kecil semua gitu. Nah, jadi kalau misalnya iya, maka dia akan mengembalikan nilai true, dan jika tidak, maka dia akan mengembalikan nilai false. Jadi ini nilainya true atau false ya. Nah, sekarang kita lihat ya kan di sini ada dua huruf besar ya, di huruf I dan huruf K ya. Nah, berarti secara otomatis kembaliannya itu adalah false karena ada huruf besarnya. Nah, coba kita run. Oke, kembaliannya adalah false. Nah, sekarang coba kalau misalnya kita ganti sementara jadi huruf kecil K dan I-nya. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, hasilnya adalah true gitu. Nah, jadi dia tuh ngecek gitu. Apakah ada gitu huruf besar. Jika nggak ada, ya udah ya kan ini akan dianggap benar. Ya, kembaliannya adalah true. Oke, nah jadi seperti itu untuk is lower. Kemudian kita lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu is upper. Nah, jadi mungkin teman-teman udah bisa nebak ya, is upper ini fungsinya untuk apa ya, berdasarkan fungsi yang kita bahas sebelumnya yaitu is lower ya. Nah, kira-kira teman-teman pasti bisa nebak nih is upper ini untuk apa. Iya, benar. Kalau misalnya teman-teman menebak is upper ini untuk mengecek apakah semuanya huruf besar di string ini, maka jawaban teman-teman sangat benar. Nah, jadi misalnya nih kita lihat di sini ada banyak huruf kecil nih, ya kan? L, M, U, ya kan? O, M sampai ya sampai akhir string.
kalau kita lihat itu hurufnya kecil semua. Berarti otomatis, ya kan, is upper ini itu akan mengembalikan nilai false gitu. Nah, mari kita lihat. Nah, kita lihat ya kan, keduanya ini menghasilkan nilai false gitu. Ya kan, karena nggak ada yang cocok ya kan. Is lower ini harus huruf kecil semua ya kan, baru benar. Nggak juga ya kan, ini ada huruf besarnya ya kan. Nah, is upper ini harus huruf besar semua ya kan, baru true ya kan. Nah, nggak juga, ini banyak huruf kecilnya gitu. Nah, makanya kedua-duanya itu menghasilkan nilai false. Nah, coba kalau misalnya kita ganti semuanya jadi huruf besar. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat is upper-nya apakah true. Nah, ternyata is upper-nya jadi true gitu. Nah, jadi intinya semuanya tuh apa ya, harus solid gitu ya kan, harus sama semua. Kalau besar ya besar aja semua, kalau kecil ya kecil aja semua, biar fungsi yang is lower dan is upper itu akan mengembalikan nilai true. Oke. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita kembalikan ke string awal. Nah, string awalnya kita seperti ini. Oke. Nah, jadi untuk is upper seperti itu. Sekarang kita lanjut ke lower. Oke. Nah, jadi kira-kira apakah ada teman-teman yang bisa nebak ya, lower ini untuk apa? Nah, jadi kalau sebelumnya kan is lower ya. Nah, ini lower biasa ya. Kira-kira untuk apa? Iya, benar. Kalau misalnya teman-teman menebak ya kan, kalau lower ini fungsinya adalah untuk mengecilkan huruf, maka teman-teman sangat benar. Nah, jadi ya, misalnya nih ya kan, kita lihat ya kan di sini ada string ya kan, ilmu komputer nih. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada K dan I nih yang huruf besar. Nah, K dan I ini itu akan berubah jadi huruf kecil ya. Nah, mari kita lihat. Tuh lihat. I-nya jadi kecil. Padahal kan besar nih aslinya ya. Nah, K-nya juga sama nih. K-nya kan aslinya besar. Nah, sekarang jadi kecil gitu. Ya, nah itu untuk is lower. Ya, kok is lower sih? Lower ya, sorry ya. Nah, begitu namanya, kalau misalnya nggak namanya nggak ada gitu huruf kecil gitu, huruf besarnya gitu ya kan, ya udah ya kan, nggak diapa-apain gitu ya kan. Nah, misalnya kayak gini. Nah, semuanya huruf kecil ya, kalau kita lihat, maka hasil akhirnya ya sama aja. Ilmu komputer ya sama aja ya kan, dengan huruf kecil semua gitu. Nah, jadi nggak diapa-apain pokoknya kalau udah kecil hurufnya. Nah, gitu. Nah, oke. Jadi untuk lower seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke upper. Nah, kalau upper ini berbeda ya kan, sebaliknya ya kan. Kalau misalnya kita coba nih ya kan, perhatikan semuanya kan huruf kecil nih ya, stringnya huruf kecil, maka secara otomatis ya kan, dengan adanya fungsi upper, semua huruf yang ada di sini itu jadi besar ya. Mari kita lihat nih, tuh jadi besar semua hurufnya gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi intinya ya, keempat fungsi ini, entah itu is lower, is upper, lower, dan upper, itu berlaku untuk semua huruf yang ada pada string gitu. Jadi nggak cuma string tertentu aja. Misal apa ya? Nggak cuma apa namanya, huruf tertentu aja gitu yang apa namanya, yang diberlakukan. Misalnya huruf pertama gitu ya kan, dalam kata ya kan. Nah, itu dianggap huruf kapital ya wajar gitu. Huruf besar ya kan. Nah, sedangkan sisanya itu huruf kecil gitu ya kan. Nah, nggak seperti itu ya kan. Kalau kita coba pakai lower ya udah kecil semua. Kalau pakai upper ya udah besar semua. Ya kan. Nah, is lower, is upper juga gitu ya kan. Walaupun ini huruf pertama ya kan, kalau kita pakai pakai satu aja ya kan, huruf besar ya kan, maka is lower-nya jadi false. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk upper seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke fungsi berikutnya ya. Nah, jadi di fungsi berikutnya ini
formatnya agak sedikit berbeda ya. Nah, jadi kita mesti sediakan string baru. Misalnya string baru kita adalah huruf T ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, T sama dengan, nah, jadi formatnya agak sedikit beda ya teman-teman. Jadi kita mesti sediakan string baru. Ya, misalnya di sini kan T. Nah, kemudian setelah kita tulis T sama dengan, kita isi apa ya? Kita isi misalnya kayak gini. Pakai misalnya koma deh. Nah, seperti ini. Lalu kita titik, lalu join seperti ini ya. Lalu kita di dalamnya kita bikin semacam list gitu. List yang isinya tuh minimal dua string. Misalnya hello. Nah, kemudian string kedua itu adalah word. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi apa sih fungsi dari join ini? Nah, jadi sesuai namanya ya, dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, pahami formatnya, teman-teman pasti berpikir kalau join ini adalah untuk menggabungkan string ini, string yang ada di dalam list ini. Jawaban teman-teman benar sekali ya, kalau teman-teman berpikir seperti itu. Jadi sesuai namanya, ya kan, namanya juga join ya, kan, yang artinya bergabung. Jadi dia akan menggabungkan dua atau lebih string gitu. Nah, dia bukan hanya sekedar menggabungkan, tapi dia menggabungkan dengan tanda tertentu ya. Contohnya di sini aku nulis apa ya, pakai tanda petik satu aja ya di sini ya. Nah, di dalam petik satu ini aku nulis koma. Nah, berarti ya kan, maksudnya adalah aku telah menyuruh ya, fungsi join untuk menggabungkan kedua kata yaitu hello dan world ya kan, itu menggabungkannya itu menggunakan koma. Jadi nanti setelah string hello ya, itu nanti ada koma ya kan. Nah, jadi koma ini bisa dikatakan kayak semacam pembatasnya gitu ya kan, pembatas bahwa hello ini itu berbeda dengan word gitu ya kan. Bukan apa ya, sebenarnya bukan satu string gitu ya kan, hello dan world ini bukan satu string sebenarnya ya kan, tapi digabungkan ya kan, jadi pakai koma gitu. Nah, maksudnya tuh gitu. Nah, jadi formatnya seperti ini ya kan, jadi kita nggak langsung taruh di dalam print ya. Jadi setelah kita nulis ini baru ya kan, kita tulis print seperti ini. Nah, mari kita lihat hasilnya. Nah, seperti yang kita lihat ya, kedua string tersebut itu menjadi satu gitu ya kan. Nah, menjadi satu ya kan. Tapi kalau kita perhatikan di sini ada komanya ya. Nah, kenapa ada komanya? Karena ya kita udah nyuruh pakai koma gitu. Jadi kita ngegabungin gitu loh ya kan, ngegabungin tapi ada pembatasnya juga ya kan. Nah, jadi pembatasnya ini adalah koma gitu. Artinya ya kan, hello dan world itu adalah dua string yang terpisah sebenarnya, tapi ya digabung gitu ya kan, menjadi seperti ini hasilnya gitu. Nah, digabung seperti ini. Nah, jadi formatnya kurang lebih seperti ini ya kan. Kita bikin variabel baru, atau kalau misalnya kita udah punya variabel kosong ya mungkin ya. Nah, gitu ya. Tapi biasanya kalau di Python itu kan kita nggak perlu bikin tipe data ya. Misalnya integer gini ya, seperti itu. Ya, nggak perlu. Jadi mungkin saat kita mendeklarasikan, biasanya langsung aja kita bikin inisialisasi nilainya. Nah, jadi kita inisialisasikan nilainya seperti ini. Ya, formatnya. Nah, minimal ya kan itu listnya tuh ada dua gitu. Ya kan. Nah, di dalam list itu ada dua string minimal, ya kan. Kalau lebih juga bisa gitu, ya kan. Misalnya kita tambahkan tanda seru aja deh. Nah, kita lihat ya kan bagaimana ketiga string ini itu bergabung. Mari kita lihat. Nah, kita lihat ya kan di sini stringnya agak kurang nyambung, ya kan, karena di sini pembatasnya kan koma. Nah, tapi ya kan di sini ya, kalau kita lihat di sini ada koma lagi ya kan, yang akan membatasi antara word dan tanda seru ya kan. Padahal kan harusnya kan
word dan tanda seru kan emang cocoknya emang gak usah pakai koma ya kan langsung aja gitu ya kan. Nah hello juga sama ya kan, sebenarnya hello dan word itu juga sebenarnya nggak perlu pakai koma gitu loh ya kan, tapi ya di sini kita memilih pakai koma gitu sebagai penandanya gitu ya kan. Nah mungkin ya kan sampai sini ada yang bertanya ya kan, gimana kalau nggak kita isi gitu ya kan, eh, apa namanya, nggak kita isi gitu tanda petiknya ya kan, misalnya kosong kayak gini ya kan. Nah jadi nggak ada apa-apa gitu ya kan. Nah kira-kira apa yang terjadi ya? Nah yang terjadi ya kan, mari kita lihat. Oke. Nah jadi yang terjadi adalah eh, ketiga stringnya itu tetap bergabung ya, bergabung dengan normal, tapi nggak ada koma ya kan. Kalau kita perhatikan di sini ya, kosong, nggak ada koma ya kan. Nah nggak ada pembatasnya gitu, karena pembatasnya ini kosong gitu ya kan. Nah jadi kalau misalnya teman-teman nggak pengen ada pembatas gitu yang mungkin akan merusak eh, apa ya, merusak kalimat ya. Contohnya hello ya kan dengan word, masa ya pakai koma gitu ya kan. Kalau dipikir-pikir kan kalau kita pakai pembatas koma ya ntar malah rusak gitu ya kan. Nah gitu ya, paling ya kan kalau pengen pakai pembatas ya biasanya tuh enaknya tuh ya spasi kayak gini ya. Kalau kosong kayak gini ya kan itu nggak ada pembatas sama sekali. Jadi kalau misalnya kita coba nih ya kan, semua stringnya itu mepet semua nih dengan tanda petiknya. Nah, kita coba run, ya kan, apa yang terjadi. Nah, kalau kita lihat, ya kan, nggak ada spasi gitu, ya kan. Karena emang nggak ada pembatasnya gitu, ya kan. Apa namanya, asal gabung aja gitu, ya kan. Nah, jadi kalau kita tambahin spasi di sini, jadi lebih rapi gitu hasilnya. Nah, seperti itu. Tapi tentu saja, ya kan, antara word dan eh, tanda seru ini, ya, tanda seru ini itu jadi ada spasinya gitu. Padahal kan harusnya kan nggak ada spasi ya antara word dan eh, tanda seru ini tadi ya. Nah gitu. Tapi ya ini kembali lagi sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau nggak pengen ada pembatas ya udah ya kan, tulis saja tanda petik seperti ini. Nah mungkin ada yang bertanya lagi nih, gimana kalau nggak kita tulis tanda petiknya seperti ini? Ya, nah jadi kita cuma nulis ya kan titik join seperti ini, apa yang terjadi? Nah, kita lihat. Hasilnya adalah error, teman-teman. Nah, jadi kalau kalau memang eh, teman-teman nggak pengen ngasih pembatas, ya udah ya kan tulis aja petik satu seperti ini ya kan. Udah ya kan gak usah diisi apa-apa ya kan di dalam petik satunya ini gitu ya kan. Nah, minimal adalah gitu. Nulis nulis ini gitu loh ya kan. Karena kalau nggak nulis ini tuh bakal error seperti ini ya. Oke. Nah, jadi untuk join seperti itu, nah sekarang kita akan lanjut ke split ya. Nah, jadi split ini itu eh, merupakan kebalikan dari join gitu, ya kan? Nah, formatnya juga cukup unik ya. Ya sebenarnya sama aja ya. Eh, sama-sama pakai titik ya. Misalnya variabel s ya kan, misalnya ya. Misalnya variabel s gitu ya kan. Ya sama aja ya, tapi keluarannya atau nilai yang dikembalikan itu juga unik gitu, seperti join ya kan. Nah gitu ya, tapi kalau dari format sebenarnya mirip-mirip aja, sama-sama aja dengan fungsi-fungsi sebelumnya ya. Tapi nilai kembaliannya ya, lebih tepatnya nilai kembaliannya yang eh, cukup unik. Nah jadi eh, kalau join itu adalah menggabungkan, maka split ini itu adalah memisah ya. Nah, jadi ya kan di sini kebetulan kita kan udah punya string yang sebenarnya ini apa namanya, punya string yang sebenarnya tuh bisa dipisah gitu ya kan, karena apa namanya, memiliki dua kata ya, yaitu ilmu dan komputer. Nah, jadi kita bisa pisah antara kata ilmu dan kata komputer. Nah, jadi kita di dalam split ini ya, kita beri tanda ya, di dalam parameter split ini ya, kita beri tanda bagian mana gitu yang ingin kita pisah ya. Nah, kita pakai tanda petik satu aja seperti ini ya.
Nah, jadi kita kasih tanda pemisahnya tuh apa? Nah, tanda pemisahnya misalnya spasi ya. Nah, di sini kan ada spasi. Nah, ya udah ya kan berarti ya kan berarti kita potong ya kan bagian spasi ini ya kan kiri dan kanan dipotong. Jadi otomatis ya kan di sebelah kiri spasi ini itu akan terpisah dengan yang ada di sebelah kanan spasi ya. Nah, nah, seperti ini misalnya ya. Nah, mari kita lihat. Nah, lihat hasilnya unik ya kan. Nah, nilai yang dikembalikan itu bisa dikatakan unik. Kenapa? Karena nilai kembaliannya kali ini itu berupa list ya, bukan berupa string gitu ya kan. Kalau kayak join ya kan formatnya unik ya kan, tapi kembaliannya itu kan string gitu ya kan. Nah, sama seperti fungsi-fungsi sebelumnya ya. Nah, sama-sama mengembalikan string, tapi kali ini dia mengembalikan list gitu ya kan. Nah, kenapa dia mengembalikan list? Ya wajar ya kan. Dia kan memisah gitu ya kan. Nah, memisah dan hasilnya itu ya pastinya terbagi menjadi beberapa gitu ya kan. Misalnya jadi 2, jadi 3 ya kan misalnya ya kan. Nah, coba ya kan kalau misalnya kita tambahkan lagi spasi di sini, kemudian kita tambahkan apa ya? Mungkin ilmunya ini kita ganti ya, jadi teknik misalnya ya. Nah, kita kasih spasi ya di sini ya kan. Nah, kita tambahkan satu lagi apa namanya? Dua ya. Nah, dan satunya itu jaringan. Nah, teknik komputer dan jaringan. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini ada tiga pemisah ya. Tiga tanda pemisah yaitu spasi ya. Yang ini dan yang ini. Berarti secara otomatis ya kan kalau kita coba potong ya kan bagian tiga ini itu akan menjadi terbagi menjadi 4 bagian. Nah, coba kita run nih. Tuh lihat, hasilnya menjadi 4 bagian ya. Jadi listnya ini ada 4 nih ya kan ya. Yang ini ya, yang ini dan yang ini. Jadi ada 4 gitu. Nah, jadi intinya ya split ini ya kan dia tuh memotong gitu ya kan, membelah menjadi beberapa bagian gitu ya kan. Dan kita juga mesti apa ya, mesti ngasih tanda gitu di dalam parameter split ini kira-kira bagian mana yang ingin dipotong gitu ya kan. Kalau misalnya kita pengen penandanya pakai huruf juga bisa gitu, misalnya pakai huruf K. Nah, berarti ya kan dipotong nih ya kan T ya kan, T sama ni-nya itu bakal dipotong ya kan karena ada huruf K di sini ya kan. Nah, kita lihat ya kan kira-kira bakal seperti apa ya kan hasilnya. Tuh banyak ya kan. Nah, T sama ni-nya itu bakal dipisah gitu ya kan karena ada huruf K di sini yang jadi apa namanya pembatas untuk memotong gitu ya kan, untuk dipotong. Nah, K-nya ya kan juga ya kan. Nah, ada K juga ya kan di sini berarti komputernya. Nah, komputernya itu bakal ini bakal dipisah dengan ni-nya gitu ya kan karena ada K juga ya kan di sini dan di sini juga ada K ya kebetulan ya kan. Nah, karena di sini ada K di kedua ini ya kan. Nah, kira-kira yang terapit itu ada ini ya, ada spasi. Nah, berarti ada ini ya, ada elemen spasi di sini ya. Nah, sisanya ada komputer dan jaringan. Nah, sisanya ini nggak ada huruf K lagi ya kan. Ya udah dia nyatu aja ya kan. Karena nggak ada huruf K lagi di sini. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk sekilas tentang split. Nah, kemudian kita akan lanjut ke replace. Oke, ini typo, sorry. Nah, jadi replace ini fungsinya adalah untuk mengganti apa ya? Mengganti suatu karakter dengan karakter tertentu ya. Misalnya di sini kita punya ini punya string teknik komputer misalnya ya. Nah, kita pengen misalnya ya, kita pengen ngeganti gitu. Ngeganti kata komputernya jadi informatika. Nah, gitu ya. Caranya tuh gimana? Caranya tuh kita pertama-tama tulis dulu ya. String apa yang ingin kita ganti? Misalnya komputer. Ya udah tulis komputer.
Nah, kemudian koma. Nah, jadi ada dua parameter. Nah, parameter yang kedua kita isi dengan kata penggantinya, kata pengganti dari komputer ini. Misalnya kita kan tadi kan pengen apa tadi? Informatika ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat ya kan apa yang terjadi ya. Nah, dia bakal beneran berganti ya. Nah, padahal ya kan aslinya kan teknik komputer nih. Tuh, kalau kita lihat ya. Dia kan dia awalnya teknik komputer kan. Nah, harusnya kan yang tampil di sini tuh teknik komputer, tapi kok jadi teknik informatika gitu loh. Ya karena ada replace ini, ya. Nah, jadi ya kan parameter pertama itu mana yang pengen kita ganti, dan yang kedua ya, parameter yang kedua itu diganti dengan apa gitu ya kan. Misalnya dengan informatika, ya udah tulis informatika seperti ini ya. Nah, ini untuk replace. Nah, sekarang kita lanjut ke yang terakhir ya, yang cukup simple, yaitu swap cache ya. Nah, jadi swap cache ini itu fungsinya adalah untuk membalik huruf ya. Jadi huruf besar itu jadi huruf kecil, dan huruf kecil itu jadi huruf besar ya. Misalnya di sini kita punya teknik komputer ya, string teknik komputer. Nah, kalau kita lihat semuanya kan huruf kecil. Nah, maka secara otomatis semuanya ini bakal diganti jadi huruf besar. Nah, jadi dia bakal ditukar lah ya kan. Kecil jadi besar, besar jadi kecil. Nah, kita lihat nih outputnya nih. Tuh, lihat. Semuanya itu bakal jadi huruf besar ya, kalau kita perhatikan ya. Huruf besar semua. Nah, coba kalau sebaliknya nih ya kan. Misalnya kita huruf besar semua nih, kita nulis di sini ya. Teknik komputer di sini ya. Nah, kita lihat ya kan hasilnya gimana. Tuh, hasilnya jadi huruf kecil semua gitu. Intinya dibalik gitu loh ya kan. Nah, begitu juga kalau misalnya acak nih kita nulisnya ya. Misalnya di sini M-nya besar. Nah, gitulah. Nah, jadi acak gini ya kan kita nulisnya ya, misalnya ya kan. Nah, misalnya ya, maka dia nanti bakal dibalik juga ya kan. Nah, ikutan dibalik juga ya kan. Nah, yang yang huruf yang besarnya ini, nah kalau kita lihat T ya, aslinya kan besar, nah jadi kecil. Nah, K-nya nih besar, K-nya nih kecil, jadi besar di sini. Nah, terus N-nya di sini besar, jadi kecil. Nah, ini IK-nya ini kecil, jadi besar. Nah, gitu ya. Jadi, walaupun berantakan dia, nah, dia hasilnya seperti ini pokoknya. Intinya dibolak-balik lah, gitu. Ya. Oke, jadi aku rasa segitu saja ya pembahasan kita tentang fungsi teks ya, sudah selesai ya. Di sini sorry banget durasinya kepanjangan ya. Oke. Video kali ini hampir 30 menit ya sepertinya durasinya. Oke, jadi aku ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai habis ya, walaupun durasinya terlalu panjang. Oke, dan semoga dapat dipahami ya. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!